Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Tarm Ahsan dengan NIM 2101055000019 dari kelas Pendidikan Kimia A Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan mencoba membahas mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka kita perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut. Yang pertama, Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua yaitu liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Ketiga, sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, kapitalisme, yaitu suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah kita melihat berbagai pengertian dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi yaitu yang pertama, fase embrio berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18. Kedua, fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan. Ketiga, fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920. Keempat, fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960. Yang kelima, fase ketidakpastian berlangsung dari 1960 sampai 1990. Dan yang terakhir, fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal Eropa Timur dan Uni Soviet. Nah, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara yaitu yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Yang kedua yaitu penyelenggara negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Magnus Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Dan dua, aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya,
sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Nah, itulah teman-teman mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.